Assalamualaikum, balik lagi bersama aku Huwaida Aulia Agnas. Nah, di video kali ini aku akan membuat penjelasan dan juga tutorial pengerjaan uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda. Di sini aku masih pakai program SPSS yang versi 25 seperti video kemarin di video analisis uji instrumen, validitas, dan reliabilitas. Oke, sebelumnya aku akan jelasin dulu tentang uji asumsi klasik, yaitu adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square itu terdapat masalah asumsi klasik. Tujuannya yaitu untuk memastikan agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Tahapan pengujiannya agar menjadi valid sebagai alat peramalan adalah yang pertama melakukan uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan linearitas. Oke, dalam video ini aku tidak melakukan uji autokorelasi dan juga uji linearitas dikarenakan penelitian aku ini hanya dalam satu waktu pengamatan atau tidak dalam beberapa tahun dan juga variabel ini sudah memiliki hubungan teori. Oke, langsung aja ke tutorial pengolahan datanya. Oke, langsung aja kita buka program SPSS-nya, kemudian klik variabel view. Nah, di situ kita akan membuat variabel yang akan diteliti. Ini aku bikin variabel Y, X1, X2, X3, dan X4. Nah, kemudian pastikan measure-nya ini dalam posisi scale semuanya. Dan juga nanti pastikan decimalsnya dalam posisi 0. Oke, setelah selesai buat variabel, kita klik data view. Nah, ini kita akan masukkan data variabel yang sudah kita siapkan dengan cara copy paste ya. Aku udah punya datanya di sini dalam Excel. Tinggal aku copy paste aja ke SPSS. Setelah selesai memindahkan data, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data atau melihat distribusi data dalam model penelitian. Yang pertama, kita akan melakukan uji grafik dulu. Langsung aja kita klik analis. Kemudian klik regression, lalu klik linear. Oke, pada kotak ini kita isi kotak dependent dengan variabel Y. Dan untuk kotak independence dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita klik tombol plots di sebelah kanan. Nah, pada jendela ini kita akan mengisi kotak Y dengan yang tulisan stressed. Nah, kemudian kotak X-nya kita isi dengan ZPRED. Oke, kalau udah kita centang pada histogram dan normality di standarized residual plots-nya. Oke, kalau udah langsung aja kita continue lalu oke. Nah, maka akan keluar output seperti ini. Ini adalah grafik histogram. Nah, berdasarkan grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data ini berdistribusi normal karena dilihat dari grafiknya ini memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Oke, selanjutnya ada grafik pplot. Nah, berdasarkan grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa data ini normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik yang ada pada grafik pplot ini mengikuti dan mendekati garis diagonal. Dia tidak menyebar jauh-jauh. Oke, ini tadi sudah selesai dengan uji grafik. Selanjutnya kita akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, yaitu adalah pengujian normalitas yang banyak dipakai oleh para peneliti ya. Langsung aja kita regression, kemudian linear. Nah, pada kotak ini kita isi dependent itu dengan Y dan independent itu dengan X. Kemudian klik tombol save. Kita pastikan dulu sudah. Oke, langsung aja kita klik tombol save.
Nah, di sini kita akan centang yang bagian unstandarized. Yang sebelah kanan ini ya teman-teman, kita centang. Nah, selanjutnya continue, lalu kita oke. Oke, kita lihat di sini muncul variabel lain yang dengan nama res1 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita abaikan aja, langsung aja kita klik analis, lalu non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan klik menu 1 sampel KS. Nah, di situ akan muncul kotak dialog ini. Selanjutnya isi kotak tes variabel list dengan variabel unstandarized residual res1. Oke, langsung aja pada bagian tes distributionnya kita centang ya. Yang bagian normal. Oke, kalau sudah kita langsung aja klik OK. Nah, maka akan menghasilkan output seperti ini. One sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel ini, interpretasinya adalah jika nilai asim sig2 Taillet di atas 0,05, maka data ini normal. Kalau di bawah 0,05, maka ini dikatakan tidak normal, seperti itu. Nah, setelah selesai dengan uji normalitas, selanjutnya kita akan ke uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Namun dalam buku ini hanya akan dibahas tentang uji Gleiser dan grafik scatter plot saja, karena ini yang paling sering digunakan. Yang pertama, kita akan lakukan uji Gleiser. Yang pertama caranya klik analis. Kemudian klik regression, lalu linear. Nah, isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independen dengan variabel X. Kemudian klik save tadi, lalu kita centang pada unstandarized-nya. Lalu continue dan OK. Nah, abaikan outputnya. Ini kita abaikan aja. Kita akan lihat pada data view. Di situ ada variabel baru dengan nama res1. Lanjut, kita klik transform, kemudian klik compute variable. Nah, akan muncul jendela dialog compute variable. Pada kolom target variable, kita akan ketik dengan res2. Ya, di sini kita akan ketik res2. Nah, untuk kolom numeric expression-nya ini kita akan ketik ABS res dalam kurung res1. Nah, kalau sudah langsung aja kita klik OK. Oke, ini kita abaikan aja outputnya. Langsung aja kita lihat ke data view. Di situ ada variabel baru namanya res2. Oke, lanjut. Kita klik analis. Kemudian regression, lalu klik linear. Nah, pada kotak ini keluarkan variabel Y di dependent, ganti dengan variabel res2. Lalu langsung aja kita klik OK. Maka akan menghasilkan output seperti ini. Berdasarkan tabel ini, kesimpulannya adalah apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami di tabel ini. Nilainya sig lebih dari 0,05 semua. Lanjut, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu uji grafik scatter plot. Nah, langsung aja kita klik analis, regression, lalu linear.
Lalu kita isi kotak dependen dengan variabel Y dan isi kotak independen dengan variabel X1, X2, X3, dan X4. Kalau sudah, langsung aja kita klik plot. Nah, di sini pada kolom Y kita isi dengan Spreadsheet dan pada kolom X ini kita isi dengan ZPRD. Ini kita hilangkan centangnya semua. Oke, kalau udah langsung aja kita continue, lalu oke. Oke, seperti ini outputnya tabel scatter plot. Pada gambar ini tuh terlihat ya titik-titik menyebar secara acak dan rata. Titik-titik menyebarnya baik di atas maupun di bawah angka 0 ini rata. Maka kesimpulannya tidak mengalami heteroskedastisitas, dinyatakan valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji multikolinearitas, yaitu adalah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel, apakah mempengaruhi atau dipengaruhi. Oke, langsung aja caranya. Kita klik analis, regression, lalu klik linear. Nah, pada jendela dialog ini kita isi kotak dependen dengan variabel Y dan independennya dengan variabel X. Kalau sudah, kita langsung saja klik ke statistik. Nah, kita centang yang bagian deskriptif sama collinearity diagnostik. Nah, model fitnya ini kita hilangkan semuanya, hanya 2 yang kita centang. Continue, lalu oke. Oke, maka akan menghasilkan output seperti ini, correlation. Nah, pada tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang diteliti. Dan juga pada tabel VIV dan tolerance. Ya, di sini menunjukkan nilai VIV ini kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. VIP dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai oleh para peneliti untuk menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Oke, sudah selesai uji asumsi klasik kita pada video ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah tonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.